Baik, ini adalah bagian terakhir ya dari eh, tugas production function dan juga cost minimization ya. Di sini ada 4 soalnya TUVW ya. Yang pertama, ini kasusnya adalah dalam jangka pendek, PT Kopi Nusantara tidak memiliki rencana untuk menambah mesin kopinya atau hanya menggunakan kapasitas sebesar K1. Nah, ini tipikal di jangka pendek. Jadi kita diminta untuk menentukan persamaan short run cost ya di jangka pendek untuk T. Dan di U-nya kita menghitung short run cost untuk eh, apa output sebesar 40 ya. 40. Output 40. Kemudian yang V kita gunakan informasi dari yang ada gitu ya dari soal-soal sebelumnya terkait long run cost, ya average cost, marginal cost, short run average cost dan short run marginal cost untuk mengisi tabel ini ya. Dan yang bagian W itu lebih ke teoritis, jadi saya tidak akan jelaskan di sini ya. Oke, kita mulai dengan yang T ya. Jadi tadi kita mengasumsikan ya di sini ya diasumsikan bahwa si eh, asumsikan K sama dengan K1 gitu ya. Maka maka sekarang si fungsi produksinya itu eh, menjadi sorry, I K1 pangkat alfa L pangkat beta ya. Karena si K1-nya itu fix ya, maka kita bisa tidak kita sekarang kita tidak perlu lagi mencari persamaan K ya, karena kan K1 sudah ditentukan. Jadi yang perlu kita cari sekarang adalah persamaan dari L ya. Berapa L yang optimum gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita punya L-nya itu pangkat beta. Berarti kalau misalnya kita ingin mendapatkan persamaan L ya, di sini kita pangkatkan 1/beta ya. Jadi di sini Q pangkat 1/beta sama dengan K1 alfa per beta L beta per beta atau pangkat 1 ya. Jadi di sini L sama dengan Q pangkat 1/beta per K1 pangkat alfa per beta ya. Atau kita bisa tuliskan L sama dengan Q pangkat 1/beta K1 minus alfa per beta. Nah, ini adalah persamaan L di jangka pendek ya tadi ya. Karena K-nya fix ya. Kemudian berapa short run cost-nya? Nah, si di short run cost itu persamaannya kan sama sebetulnya untuk menghitung itu yaitu VK ya. Cuman K-nya itu K1 ditambah WL gitu ya. Jadi SC sama dengan ya V K1 ditambah W kali, nah si L-nya berapa? Nah, L-nya adalah I pangkat 1/beta K1 pangkat minus alfa per beta ya. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Jadi kita bisa tandai ya di sini, kita bisa tandai ini kan K1 itu fix ya. Berarti dan kata lain ini adalah fixed cost ya. Representasi dari fixed cost dan ini dia berubah ya si biayanya itu berubah berdasarkan quantity dan dikalikan juga dengan si harga dari upahnya ya. Di sini variable cost. Jadi meskipun di sini K itu fix, tapi dia juga masuk di baik di fixed cost maupun di variable cost karena di variable cost itu menjadi pembatas ya, capacity constraint ya. Jadi dia kan nggak bisa naikin quantity terus karena ada constraint dari kapital yang dimiliki gitu ya. Nah, eh, kita bisa hitung ya di sini si persamaannya di sini SC sama dengan
V-nya itu kan 12 ya. 12. Kemudian tadi K-nya itu fix ya. K-nya itu fix di 80 ya tadi. Coba kita lihat di sini. K-nya itu fix di 80 betul ya. Nih 80. K1 sebenarnya 80. Jadi kita bisa hitung di sini 12 kali 80 ditambah eh V itu 3 ya, sorry. V itu 3. Yang 12 tuh ya. V itu 3 ya, 3. Kemudian 12 kali Q ya, kita Q pangkat 1/0,5 kemudian 80 pangkat minus setengah per setengah. Itu ya. Jadi SC sama dengan 3 kali 8 240 ya, ditambah 12 ya. 12 dikali dengan Q pangkat 2 ya di sini ya. Q pangkat 2 kemudian 80 pangkat minus 1 ya. 1/80 ya. Berarti di sini 12/80 ya. Atau ini sama dengan 240 ditambah kalau kita sederhanakan itu menjadi 3/20 di kuadrat ya. Ini shortrun cost-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, berarti yang berikutnya kita juga harus menghitung ya. Karena kan di berikutnya kita harus mengisi ya tabel ya. Ada SMC dan SAC. Nah, kita dari sini kita hitung, coba ya hitung ya. SMC yaitu DSC per DQ ya. Ini kita akan mendapatkan 2 kali 3/20 kali Q. 2 dikurangi 1 pangkat 1. Ini berarti di sini 3/10 ya jadinya. 3/10 Q. Kemudian short run average cost itu 240 per Q ditambah 3/20 Q. Ya, seperti itu. Ini short run average cost. Ya, seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan di sini. Untuk memproduksi 40 kopi, ya, kuantitinya 40. Nah, kita coba hitung di sini. Untuk yang 40 ya. Jadi ketika Q-nya 40, maka di sini Q sama dengan 40, maka SC sama dengan 240 ditambah 3/20 kali 40. Berarti 3 kali 2 ya, 6. Jadi di sini kita mendapatkan eh, bentar ya. Nah, ini tadi kurang ya, di sini harusnya 40 kuadrat. Jadi kita mengikuti yang di sini ya, yang persamaan ini nih. 240 ditambah 3/20 kali Q kuadrat ya. Jadi 240 tambah 3/20 kali 40 kuadrat ya. Nah, ini kita akan mendapatkan 240 ditambah 240 sama dengan 480 gitu ya. Kemudian si SMC-nya, short run marginal cost-nya, ya kita juga harus hitung di sini. Ini SMC 3/10 kali 40 sama dengan 12. Dan SAC ya di sini SAC 240 per 40 ditambah 3/20 kali 40 ya. Jadi kalau misalkan kita hitung di sini, ini kan 24 bagi 4 ya. Kita dapetin
6 ya. 6 ya di sini per 1. Kemudian di sini 1, sini 2 ya. Jadi 6 tambah 6 12 ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini kita sudah mendapatkan persamaan si SC, SMC, SAC, dan kita juga sudah menghitung untuk Q sama dengan 20. Jadi itu untuk soal yang ini ya, TU. Nah, sekarang kita harus menghitung yang V ya. Yang V di sini. Kita harus semuanya hitung. Nah, kalau yang V di sini eh, kita kita kerjakannya di Excel aja ya. Kita kerjakan di Excel. Ya, si ini kita bakal butuh ini persamaan di situ. Kemudian kita pakai Excel ya. Di sini. Jadi di sini kita punya tadi key ya. Key-nya itu kan di sini ya. Key mulai dari 10, 20 sampai dengan 80 tadi ya. Kita hitung sampai 80. Oke. Kemudian kita butuh long run cost. Long run cost itu tadi kan itu sama dengan cost yang di awal gitu ya, yaitu 12 key ya. Sama dengan 12 kali key. Oke. 12 key ya. Kemudian AC. AC itu kan 12 ya, 12 Ki dibagi Ki 12 ya. Jadi ini sama dengan ini dibagi ini ke 12. Kemudian MC. MC itu DTC per Dki ya tadi. Itu juga sama dengan 12 ya. Seperti itu. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini kita sorry, ini kok bertambah. Ini harusnya tetap 12 ya. Itu MC-nya fix ya di 12. Kemudian kita tadi ada SC ya. Short run cost, short run average cost, dan short run marginal cost ya. Sini. Short run cost-nya, nah ini kita harus hitung ya. Menggunakan rumus yang ada di sini. Ini ya. 240. Jadi short run cost-nya sama dengan 240 ditambah 3/20 kali Q ya. Kali Q pangkat 2. Ini. Nah, ini ya. Kemudian SAC-nya. SAC tadi rumusnya yang mana ya? S- Nah, ini SAC ya. Ini SAC sama dengan 240 dibagi. Ini 240 dibagi Q ya. 240 dibagi Q ditambah ini ya. 3/20 ya. 3/20 kali Q ya. Ini begini ya. Kita copy ke bawah ya. Seperti itu. Kemudian SMC. SMC itu di sini tadi kita lihat ya. SMC, mana SMC? SMC itu adalah 3/10 kali Q ya. Sama dengan 3/10 kali quantity. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini eh, tabel yang sudah diisi sesuai dengan persamaan yang tadi kita punya ya. Kita buat seperti ini di tengah, dan ini kita buat dia jadi 1 desimal aja ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita copy paste ke sini ya. Jadi ini untuk yang edge kita copy paste, kita simpan di sini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk pertanyaan yang V ya. Jadi kita sudah menjawab untuk yang T, U, dan V. Yang W diserahkan pada masing-masing ya untuk dijawab. Karena itu kan lebih teoritis. Jadi ini
eh jawabannya step by step untuk menjawab eh, apa namanya tugas ya, tugas terkait production function dan cost minimization. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk lebih memahami tugas ini dan juga bisa memahami bagaimana si bab dua bab ini ya, bab production function dan juga cost minimization. Dan ini tadi videonya mungkin ada bertanya-tanya, videonya kok dipotong-potong gitu. Ini sengaja dipotong-potong biar tidak terlalu panjang. Dan kalian bisa nanti kalau misalkan ingin mengerjakan soal, misalkan ada yang nggak ngerti, bisa langsung loncat ke bagian atau pertanyaan yang memang ingin dicek gitu ya. Misalkan, oh saya mah nggak perlu yang jawaban untuk soal A dan B, ya. Saya mau pengennya yang C. Jadi langsung aja loncat ke video yang jawaban yang C gitu ya. Nah, itu. Jadi kembali mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau misalkan ternyata ada yang kesalahan dalam pengerjaan soal ini, tolong saya diberitahu sehingga nanti saya bisa perbaiki si soal ini, si jawabannya ya, diperbaiki sesuai dengan jawaban yang semestinya gitu. Jadi kalau ada yang kesalahan, tolong saya dikasih tahu ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam ya buat teman-teman semua. Saya akhiri ya videonya di sini.